Asri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat 11, surat Al-Hujurat ayat 11, surat Fussilat ayat 44, surat Hud ayat 41 dan surat Yasin ayat 52 beserta hukum dan bacaannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul adzim. Nah, di surat Yusuf ayat 11 terdapat hukum bacaan ko, yaitu hukum bacaan matobi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya ada hukum bacaan ya abana, yaitu ya aba. Hukum bacaan mad jaiz munfasil karena matobi'i bertemu dengan alif dalam dua kalimat. Kemudian ada bacaan la ta'manna, yaitu bacaan ismam. Cara membacanya juga unik, yaitu cara membacanya dengan bibir dimoncongkan seperti huruf U, yaitu la ta'manna. Selanjutnya ada hukum bacaan wa inna, yaitu hukum bacaan guna musyaddadah sebab nun bertasydid. Kemudian ada bacaan lahu lana, yaitu hukum bacaan mad silah qasirah sebab hak domir bertemu dengan huruf hidup tidak dibaca waqaf. Yang terakhir terdapat hukum bacaan lanasihun, yaitu hukum bacaan mad arif disukun sebab matobi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Demikian hukum bacaan tajwid surat Yusuf ayat 11. Semoga teman-teman paham dan bisa membacanya ya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 terdapat hukum bacaan ya ayyu, yaitu hukum bacaan mad jaiz munfasil sebab matobi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Selanjutnya ada halladina, yaitu hukum bacaan al-syamsiyah sebab alif bertemu dengan lam bertasydid. Selanjutnya ada amanu, yaitu hukum bacaan mad badal sebab hamzah bertemu dengan mad yang berasal dari hamzah sukun. La yasqar, yaitu bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Selanjutnya ada hukum bacaan qaumun min, yaitu bacaan idgham mimi, yaitu domah tanwin bertemu dengan mim. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11
terdapat hukum bacaan ya ayyuha, ya ayyu, yaitu hukum bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu dengan alif dalam dua kalimat. Selanjutnya ada hukum bacaan ya ayyuhalladzi, yaitu hukum bacaan al-syamsiyah sebab alif bertemu dengan lam bertasydid. Kemudian ada hukum bacaan alladzina, yaitu hukum bacaan mad tabi'i sebab kasroh diikuti dengan ya sukun. Selanjutnya ada hukum bacaan qaumun min, yaitu hukum bacaan mad lain sebab fathah didahului wawu sukun. Selanjutnya ada hukum bacaan qaumun min, yaitu hukum bacaan idgham mimi sebab nun wah tanwin bertemu dengan mim. Selanjutnya ada hukum bacaan min qaumin, yaitu hukum bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan qaf. Kemudian ada hukum bacaan qaumin asa, yaitu hukum bacaan idhar halqi sebab kasroh tanwin bertemu dengan ain. Selanjutnya ada hukum bacaan wala nisaun, yaitu hukum bacaan wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dan ada hukum bacaan guna musadada, yaitu min guna, yaitu hukum bacaan guna musadada sebab nun bertasydid. Dan selanjutnya ada hukum bacaan bazu bil alqab bil, yaitu hukum bacaan al-qamariyah sebab lam Selanjutnya ada hukum bacaan ismul fusuqu, yaitu hukum bacaan al-qamariyah sebab lam alif diikuti dengan alif. Selanjutnya ada hukum bacaan waman lam, yaitu hukum bacaan idgham bila guna sebab nun sukun diikuti dengan lam. Selanjutnya ada hukum bacaan yatub, yaitu hukum bacaan qalqalah sughra sebab ba sukun tidak diakhiri dengan waqaf. Dan kemudian yang terakhir ada hukum bacaan zalimun, yaitu hukum bacaan mad arif disukun sebab mad tabi'i bertemu dengan waqaf. Nah, begitulah hukum bacaan Al-Hujurat ayat 11. Semoga bermanfaat ya dan paham. Nah, selanjutnya saya akan membacakan surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul adzim. Nah, di dalam surat Fussilat ayat 44 terdapat hukum bacaan mad lain sebab fathah didahului dengan doma wawu sukun, yaitu walau itu adalah bacaan mad lain. Selanjutnya ada bacaan mad tabi'i, yaitu yaitu bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Selanjutnya juga ada bacaan tashil, yaitu bacaan yang cara membacanya unik. Yang semula dibaca
bacaan tashil itu diubah menjadi a'jamiyun. Selanjutnya ada bacaan idgham bihuna yaitu huda wa sifah yaitu bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin diikuti dengan wawu. Dan kemudian ada bacaan sifaun. Faun adalah bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Dan selanjutnya ada hukum bacaan walladhi. Walladhi adalah hukum bacaan al-syamsiyah sebab alif bertemu dengan lam alif bertasjid. Selanjutnya ada hukum bacaan waqrun yaitu hukum bacaan qalqalah sugro sebab huruf qalqalah mati pada tengah kalimat. Selanjutnya ada hukum bacaan min ma yaitu hukum bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu mem. Dan ada hukum bacaan min makanin ba. Nin ba yaitu hukum bacaan iklab sebab kasroh tanwin bertemu dengan ba. Yang terakhir ada hukum bacaan ba'id, hukum bacaan qalqalah kubro sebab huruf qalqalah mati pada akhir kalimat. Nah, demikian hukum bacaan surat Fusilat ayat 44. Nah, selanjutnya saya akan membacakan surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Nah, di dalam surat Hud ayat 44 terdapat hukum bacaan matobi'i, terdapat hukum bacaan qaf yaitu hukum bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Dan ada hukum bacaan imalah yaitu cara membacanya juga unik. Majroha dibaca majreha yaitu bacaan imalah. Dan di sini ada hukum bacaan inna yaitu hukum bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasjid. Nah, yang terakhir rahim yaitu hukum bacaan mad arif disukun sebab mad tabi'i bertemu dengan waqaf. Demikian tajwid dari surat Hud ayat 41. Dan yang terakhir saya akan membacakan surat Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Shadaqallahul adzim. Di dalam surat Yasin ayat 52 terdapat hukum bacaan mad lain yaitu wai. Wailana wai itu hukum bacaan mad lain sebab fathah didahului ya sukun. Dan ada hukum bacaan ifa hakiki yaitu yaitu nun sukun sebab nun sukun bertemu dengan ba. Kemudian ada hukum bacaan minmar. Minmar adalah hukum bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu dengan mim. Nah, di sini juga ada hukum bacaan
sakta, yaitu juga unik cara membacanya, yaitu kita tidak boleh nafas dalam 2 harokat. Contohnya mimma rokodina hada. Di sini kita harus menahan nafas dalam 2 ketukan atau 2 harokat. Selanjutnya juga ada hukum bacaan al-qamariyah, yaitu sodaqol, yaitu al-qamariyah, sebab lam alif diikuti dengan alif. Dan yang terakhir ada hukum bacaan mat alif disukun, yaitu salun, yaitu hukum bacaan mat alif sukun sebab mat tabi'i bertemu dengan waqaf. Demikian tajwid yang sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat buat kalian yang teman-teman dengarkan dan pahami. Terima kasih.